Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas COVID-19 ya karena COVID-19 ini sedang tidak terkendali penyebarannya di Indonesia ini, makanya pemerintah kembali mengadakan PPKM. Ya, di jalan-jalan banyak ditutup. Ya, memang itu tentunya saya paham sekali akan berdampak ekonomi di Indonesia itu tentu saya sangat paham karena saya pun berdampak dan jutaan orang pun pasti berdampak karena COVID-19 ini ya. Jadi ya mudah-mudahan pemerintah segera memberikan bantuan ya kepada pemerintah terutama kepada menengah ke bawah karena memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya akan bahas COVID-19 ini terutama bagi teman-teman mungkin yang memiliki penderita GERD, anxiety, asam lambung mah pasti tingkat kecemasannya mungkin akan meningkat berkali-kali lipat ya. Jadi supaya tidak simpang siur beritanya, supaya tidak membuat orang panik ya. Saya lihat di TikTok, di Instagram banyak orang terburu-buru membeli salah satu merek susu ya, bir brand untuk mencegah Covid ya. Itu pada dasarnya diakibatkan karena kurang paham ya teman-teman. Bukan berarti itu salah, tapi pada dasarnya kita tidak perlu sepanik itu ya. Jadi virus wabah ini bukan pertama kali terjadi COVID-19. Sebelumnya sudah ada flu babi, flu burung, flu Spanyol yang paling parah mungkin flu Spanyol ya, antraks, flu babi, flu burung penyebarannya tidak terlalu cepat seperti secepat COVID. Paling dulu flu Spanyol yang banyak mengorbankan banyak jiwa yang meninggal dunia. Nah, jadi saya jelaskan mengenai COVID-19. Jadi ada beberapa orang-orang ya yang sangat rentan tertular COVID-19. Sebenarnya bukan rentan tertular ya teman-teman ya. Semua orang, semua umur, semua jenis kelamin ya, tingkat kesehatan semuanya bisa tertular COVID-19, tapi ada yang pada saat tertular menjadi fatal, ada yang hanya merasakan reaksi atau efek samping yang ringan ya. Nah, yang biasanya yang parah adalah ada beberapa jenis ya. Yang pertama lanjut usia ya, 40 sampai 50 tahun ke atas karena daya tahan tubuhnya sudah melemah, imunnya sudah melemah. Nah, biasanya pada saat tertular COVID-19 itu sangat fatal sekali. Nah, terutama bagi yang memiliki penyakit penyerta ya, terutama yang berhubungan dengan pernafasan seperti asma, bronkitis, pneumonia, flek paru dan lain sebagainya ya yang berhubungan dengan pernafasan itu memang sangat rentan sekali pada saat tertular COVID-19 dan itu pun bukan berarti tidak bisa sembuh teman-teman ya. Walaupun tertular COVID-19 dan memang sudah punya penyakit penyerta, bukan berarti tidak bisa sembuh, tetap bisa sembuh apabila ditangani dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah penyakit tekanan darah tinggi dan diabetes. Ya, itu sangat rentan sekali, berbahaya sekali apabila tertular COVID-19 dan juga bagi penderita obesitas teman-teman. Jadi sudah disurvei yang berat badannya berlebihan itu lebih cenderung berbahaya apabila terserang COVID-19 walaupun umur masih muda teman-teman. Makanya sangat dianjurkan jaga pola makan teman-teman ya bagi yang belum kena. Kalau bisa diet ya, tapi jangan diet ekstrim. Diet maksudnya adalah kurangi makanan-makanan berlemak, banyak sayur dan buah ya. Kalau bisa dibantu dengan jus, buah-buahan, apel, wortel, buah naga, mangga dan lain sebagainya itu sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuh kita. Nah, jadi bagi teman-teman penderita asam lambung, penderita GERD pasti sangat cemas, tapi nggak usah khawatir karena banyak dari saudara-saudara saya yang punya MAH pada saat tertular COVID-19 gejalanya tidak berat teman-teman ya. Ya paling sesak itu biasanya itu memang karena apa? Karena cemas, asam lambungnya naik itu yang menyebabkan sesak bukan dari COVID sendiri karena memang tidak memiliki eh, penyakit bawaan pada paru-paru teman-teman atau pada pernafasan. Jadi teman-teman yang penderita asam lambung atau GERD jangan cemas, kita harus waspada tetap ya teman-teman, ini pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas, tapi jangan terlalu takut dan kalaupun misalkan sudah positif tetap teman-teman tenang saja. Bagi penderita asam lambung tetap bisa ditangani dengan seperti biasa ya, dengan makanan-makanan bergizi ya, dengan tentunya isolasi mandiri. Jadi tujuan isolasi mandiri adalah supaya teman-teman tidak menularkan virus COVID kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, lansia, memiliki penyakit penyerta yang berhubungan dengan pernapasan, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang rentan fatal ya apabila tertular COVID-19. Ya, jadi COVID-19 sendiri pada saat tertular kepada yang tidak memiliki penyakit penyerta, dia ya
gejalanya mirip aja ya, sama seperti penyakit orang sakit flu ya. Orang sakit flu kan sama, demam, batuk ya, radang tenggorokan ya. Bahkan pun hidung mampet seperti sesak napas ya, memang mirip-mirip ya. Tapi bukan berarti pun kita abaikan, kita sayangi orang tua kita, sekitar kita, supaya pun tidak tertular. Karena orang tua kan rentan memang penyakit tekanan darah tinggi, rentan penyakit diabetes. Makanya sangat penting sekali supaya kita kurangi mobilitas kita, jangan keluaran dulu, tetap di rumah ya. Mungkin bagi yang pedagang-pedagang yang memang tidak bisa dipungkiri itu akan sangat berdampak kepada mereka ya. Bagi ya, mudah-mudahan pemerintah cepat tanggap supaya cepat memberikan bantuan langsung ya kepada masyarakat menengah ke bawah, karena itu sangat berdampak ya. Jangankan pedagang kecil ya, seperti saya sendiri sangat berdampak ya, walaupun tidak drastis tapi tetap akan berdampak. Dan bukan cuma saya, banyak lagi yang lain pun, pengusaha-pengusaha kecil lain itu yang berdampak akibat dari PPKM ini atau PSBB ini. Tapi ya, kita harus optimis, keadaan ini akan cepat berlalu teman-teman ya. Kita jangan terlalu panik, jangan cemas. Intinya makanya kitanya disiplin ya. Disiplin 2-3 minggu sampai 20 Juli nanti ya, insya Allah mudah-mudahan ya, kalau Tuhan berkehendak, tingkat COVID-19 sudah mulai menurun dan PPKM-nya sudah dibatalkan teman-teman. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa, walaupun tetap harus pakai masker, jaga jarak, kurangi ya, walaupun tingkat COVID-nya sudah menurun. Kayak kemarin sebelum mudik itu sebenarnya tingkat COVID tidak meningkat ya, tapi pada saat mudik ditambah lagi varian Delta, akhirnya tingkat COVID meningkat lagi. Itu diakibatkan karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan orang lain ya, karena rakyat Indonesia sendiri kurang disiplin teman-teman. Ya. Nah, bagaimana penanggulangannya bagi penderita asam lambung pada saat kena COVID? Nomor 1 ya, relax ya. Jadi pikiran teman-teman harus diubah mindsetnya bahwa COVID-19 tidak berbahaya untuk lambung ya. Jadi teman-teman harus yakin bisa sembuh, relax, tenangkan diri. Jangan dulu dengar-dengar berita mengenai COVID lah teman-teman. Kalau saya lihat di TikTok, dikit-dikit orang yang meninggal, saudaranya, orang tuanya posting di TikTok meninggal. Nah, jadi itu membuat semangat hidup kita menjadi turun teman-teman. Jadi sebaiknya kita tonton aja tontonan-tontonan yang membuat kita semangat ya, atau ceria selalu, karena itu akan meningkatkan imunitas kita. Makan makanan yang bergizi seperti biasa saja teman-teman ya, makanan seperti biasa, mungkin kalau bisa ditambah, kalau yang mau pakai suplemen vitamin boleh, kalau mau pakai minum jus buah langsung itu boleh. Kalau saran saya memang konsumsi jus buah langsung. Tapi bagi yang mau pakai suplemen boleh, rajin makan sayur dan buah ya. Kurangi makanan-makanan santan, berlemak, yang makanan yang digoreng itu dikurangi, karena itu akan menghambat pembuluh darah teman-teman. Jadi sebaiknya makan makanan sehat dulu, junk food dihindari ya, karena itu akan memperparah kondisi teman-teman. Bagi yang sudah tertular, bagi yang belum tertular pun ya, bukan berarti anggap enteng COVID juga ya. Sekali lagi ya, itu tadi teman-teman, kita jangan sampai menjadi pembawa virus kepada orang tua kita. Itu yang paling penting. Kita pikirkan jangan diri kita sendiri saja, tapi kita pun pikirkan orang lain. Jadi teman-teman ya, COVID-19 itu kita mindsetkan tidak perlu ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Jadi kita jangan terlalu takut berlebihan juga, tapi jangan abai juga teman-teman. Karena apa yang kita anggap enteng itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita. Oke, mungkin video dari saya segini dulu ya teman-teman. Oh ya, saya lupa satu lagi. Saya mau cerita, sekarang hampir seluruh keluarga saya rutin minum arang aktif. Yang tadinya mungkin anggap enteng ya, anggap enteng arang aktif, apa nih hitam, tapi ternyata banyak yang sembuh dari COVID ya. Bukan, saya tidak berani mengatakan arang aktif menyembuhkan COVID, tapi yang jelas arang aktif mempercepat dan membantu penyembuhan COVID-19 ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah order arang aktif, minimal rutin 1 hari 1 kali minum arang aktif, insya Allah terlepas dari COVID. Bagi yang belum order ya bisa order kembali ya. Bukan supaya saya makin laku, tapi itu sudah diterapkan beberapa saudara saya ya. Itu semua sudah mulai rutin arang aktif, dan alhamdulillah yang COVID jadi negatif baru 3 hari ya. Saya baru dengar kemarin ada yang baru satu keluarga 6 atau 7 orang keluarga saya jauh, itu pun semuanya sudah negatif ya, dengan konsumsi arang aktif dan juga dibantu dengan pola makan yang baik. Oke, selamat siang teman-teman. Semangat terus, jangan patah semangat dalam hidup ini.
karena hidup ini adalah anugerah. Ya. Selamat siang.